Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Suryani Indra Septiawati. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang uji validasi kuesioner. Ini merupakan ujian akhir semester dari mata kuliah probabilitas dan statistik. Di sini saya menggunakan data dari laporan hasil pelaksanaan survei persepsi korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Desember 2019. Datanya berada pada halaman 29. Di sini saya mengambil subjek dari nomor 131 sampai 142. Langsung saja kita ke Excel. Di sini sudah saya tuliskan atau sudah saya salinkan data-data yang dari laporan tadi. Di sini terdapat subjek, skor item, skor total, R hitung dan korelasi. Terdapat 10 skor item dan 12 subjek. Yang pertama akan kita lakukan yaitu mencari skor total dengan cara sama dengan sum. Kemudian kita blok subjek pertama, skor itemnya. Kemudian tutup kurung, enter. Untuk skor total subjek 2 hingga 12 kita tinggal membloknya saja atau mensorotnya. Kemudian kita akan lanjut untuk mencari korelasinya, yaitu sama dengan korel. Di sini terdapat array 1 dan array 2. Array 1-nya yaitu skor item pertama atau pertanyaan pertama. Kita blok. Kemudian untuk memisahkannya kita menggunakan titik koma. Lalu untuk array 2-nya kita blok yang skor total. Kemudian skor total tadi atau array 2 tadi kita beri F4 untuk mengikatnya, karena nantinya kita akan menggunakan skor total ini pada pernyataan berikutnya. Kemudian kita tutup kurung lalu enter. Kita sorot ke samping. Dan ini hasilnya. Selanjutnya kita akan membuktikannya dengan data analisis, yaitu dengan cara kita pilih menu data, kemudian kita pilih yang data analis, kemudian kita pilih yang correlation, kita oke. Kemudian kita input nilai yang tadi, kita blok dari skor item hingga skor total. Kemudian kita input, lalu kita oke. Di sini kita akan mengambil pada kolom sebelah saja. Kita copy, kemudian kita paste. Pada uji validasi kuesionernya, kita paste. Kemudian kita samakan dengan nilai korelasi tadi dengan kolom 11. Untuk pertanyaan 1 0,4156 sudah sesuai, dan untuk skor item 2 atau pertanyaan 2 0,416 di kolom 11 0,415 itu bisa
bulatkan menjadi 0,416. Lanjut pada pertanyaan 3, 0,17, kemudian 0,756, kemudian 0,786, kemudian 0,718, 0,622, 0,466 sudah sesuai, 0,571 sudah sesuai, 0,466 sudah sesuai juga. Kemudian kita lanjut pada degree of freedom. Degree of freedom itu dimana seluruh subjek dikurang dengan 1. Subjeknya ada dikurang dengan 2, subjeknya ada 12, sehingga 12 dikurang 2 sama dengan 10. Bentar. 12 dikurang 2 sama dengan 10. Kemudian kita lanjut pada R product moment, yaitu 0,576 R table. Kemudian kita lanjut pada kriteria. Dinyatakan valid jika R table lebih kecil dari R hitung. Kita lihat di sini untuk R tabelnya yaitu 0,576 dan untuk R hitungnya untuk pertanyaan pertama yaitu 0,4156. Ini R hitungnya lebih kecil daripada R tabel, sehingga untuk pertanyaan 1 itu tidak valid. Kemudian untuk pertanyaan 2 yaitu R hitungnya 0,416, sedangkan R tabelnya 0,576, itu tidak valid. Kemudian untuk pertanyaan 3 0,617 itu valid karena R hitungnya lebih besar dari R tabel. Pertanyaan 4 juga valid karena R hitung lebih besar dari R tabel atau R tabel lebih kecil dari R hitung. Dan untuk pertanyaan 5 0,786 itu juga besar dari R tabel. 0,718 untuk pertanyaan 6 itu juga valid karena lebih besar. Dan untuk pertanyaan 7 0,622 juga valid karena R hitungnya lebih besar dari R tabel. Lanjut pada pertanyaan 8 0,466 itu tidak valid karena R hitung kecil dari R tabel dan seharusnya R tabel itu lebih kecil dari R hitung. Pertanyaan 9 0,571 itu juga tidak valid karena R hitungnya kecil dari R tabel. Dan yang terakhir untuk pertanyaan 10 yaitu 0,466 itu juga tidak valid karena R hitungnya lebih kecil dari R tabel. Untuk kesimpulannya yaitu pertanyaan 1 sampai dengan 2 tidak valid, 3 sampai dengan 7 valid, dan 8 sampai dengan 10 tidak valid. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.